Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Faradina Alifia Rahman sebagai moderator dari Fokus Grup 8. Fokus Grup 8 mempunyai 6 orang anggota. Angela Jessica Tesalonika atau biasa dipanggil Tessa, Anissa Fania, biasa dipanggil Nisa, Natasha Sanya, biasa dipanggil Aca, Putri Faradina, biasa dipanggil Putri, Ratka Atala, biasa dipanggil Aca, dan Santar Fitrama yang biasa dipanggil Tama. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah MPKT dari pekan 1 sampai pekan 8. Materi dibagi menjadi 4 garis besar. Kelompok kami akan bergantian menjelaskan materi sesuai pembagiannya masing-masing. Materi yang akan dibahas adalah jati diriku sebagai cendekia, Pancasila dan implementasinya, kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Adapun pembagiannya yaitu, untuk materi jati diriku sebagai cendekia akan dibahas oleh Natasha Sanya dan Anissa Fania. Kemudian, mengenai Pancasila dan implementasinya akan dijelaskan oleh Ratka dan saya sendiri. Kewarganegaraan akan dibahas oleh Angela Jessica dan materi kewirausahaan akan dibahas oleh Santar Fitrama. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai karakter dan nilai dasar Universitas Indonesia. Karakter merupakan suatu hal yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, apa sih karakter itu? Pengertian karakter dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa merupakan nilai-nilai yang khas terinternalisasi dalam diri dan ditampilkannya dalam perilaku. Karakter selalu dihubungkan dengan seseorang, masyarakat, ataupun bangsa ketika mereka bertindak dengan tujuan tertentu. Karakter menjadi salah satu faktor penting bagi mahasiswa, maka diperlukan adanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pengajaran yang membantu mahasiswa untuk mengenali nilai-nilai secara universal, sehingga mereka mampu berpikir dan bertindak sesuai prinsip kebaikan yang dianut oleh lingkungannya. Pendidikan karakter harus mengikuti keseluruhan ranah perilaku mahasiswa, baik secara kognisi, afeksi, maupun perilaku. Terdapat 9 kekuatan karakter menurut Peterson dan Seligman tahun 2004, yaitu yang pertama, karakter yang kuat memberikan sumbangan terhadap pembentukan kehidupan yang baik untuk diri sendiri sekaligus untuk orang lain. Kedua, ciri atau kekuatan yang dikandungnya bernilai sebagai sesuatu yang baik secara moral bagi diri sendiri dan orang lain, meskipun tidak langsung. Penampilan ciri-ciri itu tidak mengganggu, membatasi, atau menghambat orang-orang di sekitarnya. Ketiga, kekuatan karakter tampil dalam tingkah laku individu yang mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan, serta dapat dikenali, dievaluasi, dan diperbandingkan derajat kuat lemahnya. Karakter yang kuat dapat dibedakan dari ciri-ciri yang berlawanan dengannya. Kelima, kekuatan karakter diwadahi oleh model atau kerangka pikir ideal. Keenam, kekuatan karakter dapat dibedakan dari sifat positif yang lain dan saling terkait secara erat. 7. Dalam konteks dan ruang lingkup tertentu, kekuatan karakter menjadi ciri yang mengagumkan bagi orang-orang yang mempersepsinya. 8. Mungkin tidak semua ciri karakter yang kuat muncul pada seseorang, tetapi kebanyakan dari ciri-ciri karakter yang kuat tampil pada orang tersebut. 9. Kekuatan karakter memiliki akar psikososial. Potensinya ada dalam diri sendiri dan aktualisasinya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Peterson dan Seligman juga mengatakan ada 6 kekuatan karakter dan 24 keutamaannya. Kekuatan yang pertama yaitu kekuatan kognisi, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan. Keutamaannya adalah kreativitas, rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, mencintai kegiatan belajar, perspektif yaitu memiliki gambaran besar mengenai kehidupan. Yang kedua adalah kekuatan interpersonal, yaitu kemanusiaan. Keutamaannya adalah cinta kasih, kebaikan hati, yang mana adalah murah hati, dermawan, peduli, sabar, penyayang, menyenangkan, dan cinta altruistik, serta memiliki kecerdasan sosial. Kekuatan ketiga adalah kekuatan emosional, yang berarti kesatriaan. Keutamaannya adalah keberanian untuk menyatakan kebenaran dan mengakui kesalahan, teguh dan keras hati, integritas, yaitu otentitas dan jujur, serta bersemangat dan antusias. Yang keempat adalah kekuatan kewarganegaraan, yang mana adalah berkeadilan. Keutamaannya adalah citizenship, yang berarti tanggung jawab sosial, kesetiaan, mampu bekerja sama,
Fairness, memperlakukan orang setara dan adil, serta kepemimpinan. Yang kelima adalah kekuatan menghadapi dan mengatasi hal-hal yang tak menyenangkan, yang berarti adalah pengelolaan diri atau temperance. Keutamaannya adalah pemaaf dan pengampun, kerendahan hati, hati-hati dan penuh pertimbangan, serta regulasi diri. Kekuatan yang keenam adalah kekuatan spiritual yang berarti transendensi. Keutamaannya adalah apresiasi, keindahan, dan kesempurnaan, penuh rasa terima kasih, harapan, spiritualitas, serta menikmati hidup dan humor. Nilai adalah suatu tatanan yang dapat dijadikan panduan seseorang untuk menimbang, memilih, atau memutuskan suatu alternatif dalam berbagai situasi sesuai kebutuhan dan keinginannya. Nilai memiliki 3 ciri, yaitu berkaitan dengan subjek, tampil dengan konteks praktis tempat subjek ingin membuat sesuatu, serta menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat yang dimiliki subjek. Nilai atau value dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu valere yang artinya bernilai. Nilai juga dapat diartikan sebagai sebuah prinsip atau tolak ukur perilaku seseorang yang terkait dengan kehidupannya. Untuk mewujudkan mahasiswa yang berkarakter baik, UI memiliki 9 nilai dasar Universitas Indonesia. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 4 Peraturan MWA UI 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 2 tentang nilai-nilai Universitas Indonesia mencakup yang pertama, kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta yang terakhir adalah kepatuhan pada aturan, prosedur, dan panduan UI serta panduan lainnya. Kesembilan nilai tersebut mengacu pada keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 1 SK DGB UI 2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia, lampiran 1. Halo teman-teman, saya Natasha dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan logika. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat yang berasal dari kata filosofia berarti cinta kebijaksanaan, sedangkan filsuf dapat diartikan sebagai pecinta kebijaksanaan. Pertama kali kata filosofia terlihat dalam tulisan sejarawan Yunani kuno, yaitu Herodotus yang hidup pada 484 sampai 424 sebelum Masehi. Dia menggunakan kata kerja berfilsafat yang merujuk pada aktivitas Solon yang telah melakukan perjalanan melalui berbagai negeri yang didorong oleh hasrat akan pengetahuan. Dalam konteks itu, berfilsafat mengindikasikan bahwa Solon mencari pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri. Lalu menurut Socrates, guru dari filsuf Plato, kebijaksanaan yang dimaksud di sini bukan soal mengetahui banyak fakta atau mengetahui bagaimana caranya melakukan sesuatu. Kebijaksanaan yang dimaksud itu adalah kemampuan untuk memahami hakikat dari semesta dan eksistensi manusia. Pemahaman ini dapat dicapai dengan terus-menerus. Salah satu kutipan dari Socrates yang menggambarkan idenya tentang kebijaksanaan adalah hidup hanya pantas dijalani apabila kita memikirkan apa yang kita kerjakan. Definisi etimologis yang dijelaskan di atas ini terlalu umum untuk menjelaskan apa itu filsafat. Oleh karena itu diperlukan rumusan definisi filsafat yang lebih spesifik. Filsafat seringkali dituduh sebagai sebuah studi yang tidak punya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, siapapun yang telah melakukan studi lebih dalam atas filsafat, orang dapat melihat bahwa filsafat bisa sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadar, kita semua memegang kepercayaan filosofis tertentu. Misalnya, kepercayaan kita bahwa pengetahuan di masa lalu cukup bisa diandalkan untuk memberikan petunjuk terhadap masa depan kita. Lalu kita juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Lebih lanjut, kita mungkin percaya bahwa kejujuran haruslah dipertahankan tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Sementara itu, orang lain mungkin percaya bahwa berbohong diperbolehkan bila dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk menyelamatkan seseorang dari malapetaka dalam situasi krisis.
Ada berbagai kepercayaan filosofis yang dianut. Banyak orang yang percaya bahwa persoalan benar dan salah adalah sesuatu yang bersifat independen, terlepas dari apa yang diinginkan. Banyak orang pula yang mengeklaim bahwa persoalan benar dan salah tidak lebih dari sebuah preferensi yang subjektif. Akan tetapi, orang yang saling bertentangan terkait dengan hal itu bisa bersepakat pada kepercayaan bahwa dunia yang kita lihat di sekitar adalah dunia yang real. Dunia itu akan tetap ada apabila kita tidak mengamatinya. Ringkasnya, kita percaya bahwa dunia tidak hilang ketika kita memejamkan mata. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan filosofis dan objek kajian yang ditelaah di dalam filsafat. Kepercayaan filosofis dapat memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa moralitas tidak lebih dari preferensi subjektif sangat mungkin berperilaku secara berbeda dibandingkan dengan seseorang yang percaya bahwa kesalahan dari berbohong adalah suatu fakta yang bersifat objektif. Dalam konsep yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa ada aspek filosofis dalam masalah-masalah yang terkait dengan persoalan moralitas maupun politis. Misalnya pertanyaan terkait dengan aborsi, hukum mati, persamaan sebagai keadilan, kebebasan berbicara, batasan kekuasaan negara, dan lain-lain. Filsuf dapat dianalogikan dengan keingintahuan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, anak-anak punya kecenderungan untuk bertanya mengapa terus-menerus. Kegiatan semacam itu secara sederhana dapat menyentuh beberapa kepercayaan kita yang paling fundamental. Misalnya, bila anak bertanya mengapa kita mesti ada, dalam konteks semacam ini kita dapat menyatakan bahwa para filsuf punya tendensi yang sama dengan anak-anak, yaitu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut sangat jarang muncul ke permukaan, dikarenakan kita sangat menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan. Di sini kita dapat menyatakan bahwa filsafat merupakan sebuah seni untuk bertanya. Lalu ada dua karakteristik pertanyaan-pertanyaan filosofis yang muncul hampir dalam setiap diskursus filosofis. Yang pertama, apa yang Anda maksud? Yang kedua, apa alasan tersedia untuk percaya bahwa klaim ini benar? Katakanlah seorang mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Pertama, filsuf akan bertanya, apa yang Anda maksud dengan Tuhan? Dalam konteks ini, pengertian akan Tuhan yang dimaksud sangat penting agar kita mengetahui apakah klaim tersebut benar atau salah. Kedua, filsuf akan bertanya, apa alasan yang tersedia untuk percaya bahwa klaim ini benar? Hal ini menunjukkan bahwa filsuf mempertanyakan justifikasi atas sesuatu klaim tertentu. Oleh sebab itu, filsuf tidak langsung menerima saja berbagai klaim, terkhusus klaim-klaim yang kontroversial tanpa justifikasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logika. Logika merupakan salah satu cabang filsafat. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos yang digunakan dalam beberapa arti seperti ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Penalaran merupakan suatu proses tempat akal budi bergerak dari suatu pengetahuan lama yang sudah dimiliki menuju pengetahuan baru. Dalam logika, dibedakan antara bentuk argumentasi dan konten argumentasi. Sejauh kata berfungsi sebagai ungkapan lahiriah dari suatu konsep dalam logika, maka disebutlah sebagai term. Konsep adalah unsur pembangun pikiran. Setiap hal yang diindrai dan dipersepsi oleh kita dibentuk menjadi konsep. Term majemuk adalah term yang terdiri atas dua kata atau lebih dan sudah mempunyai arti tertentu. Logika berfokus pada arti kalimat tertentu, yaitu kalimat deklaratif yang pada praktiknya memang bisa dilihat seperti kalimat berita. Akan tetapi, kalimat deklaratif mempunyai pengertian yang lebih khusus, yaitu kalimat yang digunakan untuk membuat suatu pernyataan yang menyampaikan sesuatu yang bisa dinilai benar atau salah. Suatu proporsi disebut kategoris apabila term subjek diafirmasi atau dinegasi term predikat tanpa syarat atau secara mutlak. Dalam penalaran langsung, kesimpulan dihasilkan hanya dengan satu premis saja. Lain halnya dengan penalaran tidak langsung. Cara ini tidak terjadi di dalam penalaran langsung. Hal ini dikenal sebagai silogisme.
Aristoteles menyatakan memberikan batasan pada silogisme sebagai argumentasi yang konklusinya diambil secara pasti dari premis-premis yang menyatakan hal yang berbeda. Dalam konteks ini, silogisme dibagi menjadi silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Dalam silogisme kategoris terdapat 8 dalil yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama terkait dengan term dan bagian kedua terkait dengan proposisi. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penghubung. Term penghubung tidak boleh muncul dalam kesimpulan. Salah, term penghubung setidaknya harus terdistribusi di dalam premis mayor atau premis minor. Kedua premis tidak boleh berkuantitas partikular. Kalau salah satu premis negatif di dalam silogisme kategoris, maka kesimpulan harus negatif. Logika tidak hanya terkait dengan penalaran yang tepat, tetapi juga bentuk-bentuk kekeliruan berpikir. Kekeliruan berpikir ini dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu kekeliruan formal akibat kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan tidak sahih dikarenakan dilanggarnya dari dalil-dalil logika terkait term dan proposisi pada sebuah argumentasi. Kekeliruan non-formal akibat kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan tidak tepat dikarenakan faktor bahasa maupun dikarenakan relevansi antara premis dan kesimpulannya. Kekeliruan berpikir nonformal ada 2, yaitu kekeliruan berpikir nonformal relevansi dan kekeliruan berpikir nonformal bahasa. Kekeliruan berpikir nonformal relevansi terjadi apabila kesimpulan yang ditarik tidak memiliki relevansi dengan premis-premisnya, atau sebaliknya, dengan kata lain, tidak adanya hubungan logis antara premis-premis dan kesimpulan, walaupun bisa saja secara psikologis menampakkan adanya hubungan. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari teman saya yang lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika bukanlah istilah yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Etika sebagai salah satu cabang filsafat, yaitu aksiologi, memfokuskan pada nilai atau value dan moral manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia. Sebagai bagian dari filsafat, etika hadir dengan mengajukan pertanyaan mengenai moralitas. Pertanyaan itu diantaranya, bagaimana seharusnya seorang menjalani kehidupan, tindakan mana yang baik dan buruk dalam situasi dan kondisi tertentu, bagaimana seseorang dapat memahami suatu tindakan itu baik atau buruk, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berusaha dijawab dengan sejumlah pemikiran dalam etika. Singkatnya, etika merupakan bagian dari penyelidikan filsafat, yaitu kapasitas untuk berpikir kritis, radikal, atau mendalam, dan analitis mengenai putusan moral dan nilai dari tindakan individu. Pembahasan mengenai etika dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika terapan, dan metaetika. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu kajian etika yang menggambarkan perilaku dalam arti luas, misalnya ada kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, atau tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Artinya, etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Sebagai contoh, masyarakat Jawa mengajarkan tata krama terhadap orang yang lebih tua dengan menghormatinya. Bahkan berbicara terhadap orang yang lebih tua harus memakai bahasa Jawa yang sopan dan halus. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang mengkaji tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dengan menggunakan prinsip etis. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Di dalam etika normatif ini, terdapat penilaian atas norma atau prinsip etis. Terdapat 4 teori etika, yaitu hedonisme, eudominisme, teori utilitarisme, dan yang keempat adalah teori deontologi. Yang ketiga adalah metaetika, yaitu kajian etika yang membahas ucapan atau kaidah bahasa yang berlandaskan aspek moralitas, terutama yang berkaitan dengan bahasa etis. Kebahasan seorang dapat menimbulkan penilaian etis terhadap ucapan mengenai yang buruk dan yang baik. Yang keempat adalah etika terapan. Etika terapan ini bersifat aplikatif, yaitu etika terapan akan berhadapan dengan kasus yang harus dicermati secara kritis, rasional, dan etis dalam menganalisisnya.
Selain itu, etika terapan memiliki sifat praktis, yaitu memperlihatkan sisi kegunaan yang bersumber pada teori dan norma etika. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila di dalam jati diri mahasiswa. Nah, jadi di dalam jati diri mahasiswa, kita harus menunjukkan sebagai warga negara yang mampu untuk menjelaskan tentang masalah kebangsaan, masalah kenegaraan, dan tentang kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dunia, terutama di Indonesia yang merupakan negara yang dinamis. Nah, sebagai sebuah negara, Indonesia merupakan sebuah kumpulan dari beragam suku bangsa yang terikat menjadi satu. Jadi satu nih, salah satu hal yang membuat mereka terikat adalah ideologi, dan ideologi itu adalah Pancasila. Nah, di dalam materi ini sendiri terdapat beberapa subbab untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apakah itu Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu seperti apa sih? Nah, jadi penjelasan pertama adalah suku bangsa. Secara konsep, suku bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adatnya, bahasanya, dan sejarahnya, serta memiliki pemerintahan sendiri. Sebagai contohnya adalah bangsa Indonesia. Nah, menurut konsep antropologi, bangsa juga dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasa terikat karena kesatuan bahasa dan budaya. Nah, selanjutnya nih, di dalam sebuah bangsa Indonesia ini sendiri juga menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang majemuk, di mana terdapat banyak sekali keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia itu sendiri. Seperti contohnya adanya suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Minang, dan masih banyak lagi. Karena negara Indonesia sendiri memiliki keragaman suku yang sangatlah beragam dan sangatlah banyak. Nah, dari tiap-tiap suku tersebut memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Untuk dapat menyatukan semuanya, pasti kan diperlukan suatu keterikatan, suatu faktor-faktor yang dapat mengikat keberagaman ini. Dan faktor-faktor yang dapat mempersatukan keberagamannya, salah satu caranya adalah dengan kita meningkatkan semangat kebangsaan yang berdasarkan akan beberapa hal. Yaitu yang pertama, latar belakang sejarah. Pancasila itu sendiri, lalu ada simbol-simbol atau lambang persatuan, dan yang terakhir, kebudayaan nasional. Nah, pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri dapat dijelaskan bahwa bangsa Indonesia sendiri pada awalnya memiliki banyak sekali keragaman dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena emang kan kita dasarnya berawal dari keberagaman nih. Namun, karena adanya semangat untuk bersatu dan merdeka yang menjadikan kita memiliki latar belakang yang sama. Berawal dari proses Sumpah Pemuda hingga akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945 merupakan suatu proses yang sangatlah panjang dan sangatlah sulit, dan dalam perjuangan itulah kita menjadi suatu bangsa yang satu dan memiliki satu latar belakang yang sama, yaitu sama-sama ingin merdeka dan sama-sama ingin bersatu. Kita harus terima kasih nih sama pendahulu-pendahulu kita karena udah ngebuat negara kita menjadi kayak sekarang. Nah, selanjutnya setelah latar belakang ada Pancasila yang merupakan topik utama dalam subbab ini. Pancasila sendiri merupakan sebuah dasar dari negara Indonesia dan juga menjadi ideologi bagi kita nih, masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila dapat menjadi penuntun dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, dan juga hukum nih bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam suku bangsa sendiri, pasti kita akan sering nih ngelihat simbol-simbol atau lambang yang menggambarkan ciri khas masing-masing. Yang tadi udah kayak saya bilang di awal, maksudnya suku bangsa ini pasti menunjukkan corak-corak khas, ciri-ciri khas sendiri dari si suku bangsa ini sendiri. Karena dia akan menunjukkan bahwa, oh ini loh kita. Nah, salah satu caranya dengan adanya simbol ataupun lambang-lambang. Nah, pada umumnya, simbol-simbol ini dapat menjadi sebuah lambang kebanggaan dan lambang persatuan. Sebagai contohnya, di Indonesia sendiri terdapat simbol-simbol yang melambangkan Indonesia seperti bendera merah putih, burung Garuda, dan lagu Indonesia Raya. Simbol-simbol ini diatur dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang makna dari setiap simbol yang ada. Jadi misalkan kayak bendera merah putih itu udah diatur sendiri nih, kenapa merah, kenapa putih, itu udah dijelaskan di dalam pasal-pasal yang ada di negara Indonesia. Nah, lambang-lambang tersebut juga menjelaskan tentang manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan keimanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi ini udah disinggung di awal,
Nah, saya akan menjelaskan tentang keberagaman di Indonesia sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pluralisme di Indonesia. Di Indonesia sendiri, keberagaman di Indonesia bukan hanya terletak pada suku bangsanya saja, melainkan juga di unsur-unsur yang lain. Salah satu contohnya kayak keragaman agama, lapisan sosial, dan kelompok yang melahirkan budaya Indonesia itu sendiri. Menurut beberapa cendekiawan, mempunyai gagasan yang berbeda dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, merupakan golongan yang menyatakan bahwa suatu pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan pada unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Nah, salah satu tokohnya adalah Ki Hajar Dewantara nih. Dia itu mengemukakan bahwa kebudayaan nasional itu harus unik dan memiliki kepribadian yang khas dan juga bermutu tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu negara Indonesia. Nah, di dalam konteks negara ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hakikat negara, rakyatnya itu sendiri, wilayahnya, pemerintah yang berdaulat, pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, dan yang terakhir adalah konstitusinya. Lalu ada tujuan negara, geopolitik, dan geostrategi. Nah, oke, jadi kita langsung masuk aja nih ke pembahasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Pertama, ciri khas wilayah Indonesia. Ada 4 nih ciri khas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari segi geografisnya. Pertama, wilayah NKRI berada di posisi silang antara Lautan India di sebelah barat dan Lautan Pasifik di sebelah timur. Nah, di sebelah utara ada benua Asia dan di selatan ada benua Australia. Dengan posisi ini, NKRI harus membuka jalan bagi lalu lintas perdagangan dan manusia. Namun demikian, kita harus waspada juga nih dalam menghadapi masalah sosial ekonomi dan juga berlanjut ke tindak-tindak kriminal, terorisme, dan berakhir dengan masalah pertahanan negara. Kedua, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau. Nah, selanjutnya juga, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia masih memiliki tugas berat, antara lain menginventarisasi 11.000 pulau yang belum memiliki nama, karena baru 5.000 doang nih yang punya nama. Nah, yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara di bawah lintasan Geostationary Orbit atau GESO. GESO merupakan suatu lingkaran orbit yang sejajar dengan garis khatulistiwa di bumi. Nah, yang keempat dan terakhir, Indonesia dilintasi oleh 3 dari 7 selat tersibuk di dunia. Nah, oke, kita masuk nih ke wujud formal negara Indonesia. Yang pertama, sesuai penjelasan yang pertama ada penduduk. Sebelum kemerdekaan, rakyat Indonesia terdiri atas berbagai etnis, berbagai agama, suku bangsa yang sudah dijelaskan, namun sekarang kita sudah menjadi satu sebagai masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada wilayah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh BPUPKI adalah wilayah ex-Hindia Belanda. Jadi, wilayah ex-penjajahan Belanda yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada pemerintahan. Pemerintahan Indonesia ada sejak 18 Agustus 1945 sebagai hasil sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Implementasi Trias Politika setelah Orde Baru berakhir merujuk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan tetapi sebagai pembagian kekuasaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, Mesir merupakan negara asing pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan de facto itu dilakukan pada tanggal 22 Maret 1946 dengan menyatakan bahwa pengurusan tentang masalah Indonesia tidak dilakukan melalui kedutaan besar Belanda, tapi sekarang melalui rakyat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya nih, ada konstitusi. Secara hakiki, konstitusi merupakan perjanjian antar masyarakat dalam bernegara sekaligus kontrak sosial. Nah, pengertian konstitusi secara terminologi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk Indonesia sendiri, konstitusi itu berdasarkan dengan Undang-Undang 1945 yang berfungsi sebagai undang-undang yang mengatur segalanya. Saya Putri Faradina akan melanjutkan penjelasan Ratka mengenai Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila bukan hanya sekedar nilai-nilai yang harus dipelajari dan dipahami.
Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar dipelajari dan dipahami, Pancasila haruslah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi pada saat ini adalah lunturnya nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia semenjak adanya era revolusi industri 4.0 ini dimulai. Pancasila hanya menjadi tatanan nilai yang harus mereka pelajari dan hafal. Era revolusi industri 4.0 bukanlah satu-satunya penyebab. Pengaruh timbulnya wabah corona di tengah masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia membuat mereka tertekan. Sikap-sikap intoleransi mulai bermunculan, berkurangnya rasa kemanusiaan, ketidakadilan yang semakin marak, dan keputusan pemerintah secara paksa mencerminkan melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia. Dr. Hilmar Farid mengatakan, kemajuan teknologi komunikasi yang harusnya mempermudah hubungan sosial di antara manusia, tapi justru menghasilkan yang sebaliknya. Bukan komunikasi menjadi baik, justru orang semakin terpisah. Saya menyebutnya alone together. Dalam kesendirian kita berkumpul, tapi sebetulnya kita tetap sendiri. Kutipan tersebut sangat menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan semua fasilitas teknologi yang kita punya, kita menjadi hidup lebih individualis. Bahkan, tidak sedikit kita temui segerombolan teman berkumpul bersama, tapi mereka fokus dengan gadget mereka masing-masing. Kondisi ini terjadi karena ledakan informasi. Begitu banyak informasi yang datang sehingga kita kewalahan untuk menyaringnya. Wabah virus corona justru semakin memperparah kondisi. Maraknya berita hoaks yang ada di internet semakin banyak akibat keresahan warga mengenai virus corona. Lagi-lagi hal itu terjadi karena jumlah informasi yang kita serap sudah melebihi kapasitas kita untuk mengelolanya. Era revolusi industri 4.0 perlu suatu keseimbangan. Informasi yang masuk tentunya tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Kemampuan kita mengelola informasi sangat bergantung pada nilai-nilai yang kita pegang. Kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mengelola informasi di dunia yang penuh informasi ini. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Kebudayaan yang ada di Indonesia, pola kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai Pancasila. Hanya saja, nilai-nilai tersebut mulai lemah, mulai runtuh dengan revolusi industri yang saat ini terjadi. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan yang dibuat olehnya. Menjaga toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama untuk kedamaian dan perdamaian bersama juga termasuk ke dalam pengimplementasian sila pertama. Sila kedua dapat diimplementasikan dengan menghargai perbedaan di tengah masyarakat, tidak melakukan diskriminasi, menjaga kesopanan di berbagai kondisi, dan kemudian sila ketiga dapat diterapkan dengan mencintai menggunakan produk dalam negeri, cinta terhadap tanah air, menjaga nama baik Indonesia, dan berteman dengan siapa saja dari berbagai daerah. Penerapan sila keempat, yaitu menghormati hasil musyawarah, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan di hidup kita, dan ikut dalam pemilihan umum. Sila kelima, implementasinya adalah berani memperjuangkan keadilan, meningkatkan kesadaran sosial, tidak mengganggu orang lain, dan berperilaku adil terhadap semua lapisan masyarakat. Dalam wabah virus corona, kita masih bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, kita dapat menjalankan ibadah di rumah. Sila kedua, walaupun dengan kondisi sulit seperti sekarang, kita masih bisa membantu orang lain. Dan tentu saja, menghargai orang lain. Sila ketiga dapat diimplementasikan dengan saling bergotong royong, bahu-membahu baik dengan jasa maupun materi kita. Sila keempat dapat diimplementasikan dengan mengikuti protokol pemerintah yang telah dipikirkan secara matang dengan 3M, dan saat ini melakukan kegiatan pendidikan dari rumah. Dan sila keempat, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Saat ini, kita berhak mendapatkan perlindungan, dan kita wajib untuk memenuhi protokol kesehatan. Musibah yang menimpa kita saat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya sebagai pedoman bagi setiap individu,
Pancasila adalah cerminan identitas bangsa Indonesia. Apabila kita gagal untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan membiarkan nilai tersebut melemah, maka cerminan bangsa akan terlihat dengan buruk. Namun sebaliknya, apabila kita dapat mengimplementasikan dengan baik nilai-nilai Pancasila, maka kita sudah satu langkah lebih maju dalam mencerminkan identitas bangsa Indonesia dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menyeratkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada semua aspek. Dengan pengimplementasian Pancasila yang baik dan benar, perpecahan tidak lagi menjadi masalah. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan pemikiran etnosentrisme. Padahal sebagai masyarakat Indonesia, identitas kita adalah sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai budaya sendiri. Maka sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan bangsa Indonesia dan keanekaragamannya dan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Lahirnya negara Indonesia yang merdeka berangkat dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran berbangsa yang disatukan oleh pengalaman sejarah. Masa sebelum penjajahan, saat penjajahan dan proses perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan, sampai saat kemerdekaan Indonesia berhasil diraih. Dalam proses bernegara, bangsa Indonesia disatukan oleh nilai dasar yaitu Pancasila dan hukum dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Nilai tersebut merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi fondasi nilai dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi pedoman dalam berinteraksi sebagai warga global. Setiap warga Indonesia perlu menyadari kedaulatan bangsanya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik negara maupun warga negara menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan yang terus dipertahankan dan dikembangkan akan menjadi jalan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa yang sejahtera dan bermanfaat. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai kewarganegaraan. Kewarganegaraan seringkali diidentikan dengan kebangsaan. Secara umum, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang menyangkut warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegaraan dijabarkan sebagai segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang dengannya menimbulkan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Adapun status sebagai warga negara Indonesia dapat diperoleh atas 7 dasar. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran yang merupakan implementasi dari asas ius sanguinis, di mana seseorang yang orang tuanya adalah seorang WNI, maka secara otomatis akan menjadi WNI juga. Yang kedua, pemberian status. Pemberian status diberikan kepada anak yang dilahirkan di luar negeri dengan salah satu orang tuanya merupakan WNI dan yang satu lagi bukan WNI. Yang ketiga, pengangkatan. Seorang anak warga negara asing atau WNA berusia di bawah 5 tahun diangkat oleh WNI dapat memperoleh status WNI. Yang keempat, permohonan. Permohonan diberikan pada anak berusia 18 tahun yang mempunyai orang tua dengan kewarganegaraan berbeda dan memilih untuk menjadi WNI. Yang kelima, naturalisasi. Naturalisasi diberikan kepada WNA yang sungguh-sungguh mengajukan permohonan untuk menjadi WNI. Yang keenam, perkawinan. Dengan syarat WNA tersebut harus meninggalkan kewarganegaraannya terlebih dahulu sebelum pernikahan. Dan yang ketujuh, kehormatan. Kehormatan diberikan kepada WNA tertentu yang telah berjasa kepada negara. Sebagai warga negara, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak-hak yang meliputi yang pertama itu ada hak mengemukakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, dan yang terakhir, hak untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemerintahan. Sementara itu, kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu menjunjung dan mematuhi hukum pemerintah, membela negara, membayar pajak,
mengikuti pendidikan dasar, serta menghormati hak orang lain. Negara juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik, di mana pemenuhan kewajiban negara tentu memiliki konsekuensi bagi warga negara yang pada gilirannya menjadi hak negara. Melalui tindakan timbal balik ini dalam pemenuhan hak dan kewajiban tiap pihak, yaitu negara dan warga negara, maka tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi pula. Tak dapat dipungkiri bahwa hubungan timbal balik ini belum sepenuhnya berjalan baik di Indonesia. Ada beberapa pemenuhan hak-hak politik yang ternyata tidak diimbangi dengan pemenuhan hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Saat ini Indonesia masih terbelit oleh masalah pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan yang belum terjangkau, kemiskinan, dan terlebih lagi korupsi. Dari data Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2004-2014, Indonesia berada di peringkat 133-107, di mana peringkat dan penilaian terhadap Indonesia termasuk sebagai negara yang rawan akan korupsi. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hukum bagi pidana korupsi di Indonesia itu masih tidak konsisten. Seperti yang kita tahu, korupsi tentu akan menghambat pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha negara, serta korupsi juga bisa menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan angka kriminalitas yang cenderung meningkat. Dan dampak yang paling nyata dari korupsi itu sendiri adalah itu akan menghancurkan negara tersebut dan menyengsarakan rakyatnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah guna memberantas korupsi ialah dengan adanya komisi-komisi yang menangani tindak korupsi seperti KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mulai melakukan perluasan kerjasama dengan pihak-pihak internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN, yang diwujudkan dengan adanya ASEAN Political Security Community. Anggota parlemen di negara-negara Asia Tenggara juga membentuk sebuah aliansi yang membentuk komitmen untuk mendukung gerakan anti korupsi serta bertujuan untuk memaksimalkan fungsi parlemen, yaitu dengan dibentuknya Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption. Kita sebagai mahasiswa, terutama sebagai generasi penerus bangsa, tentu dapat berkontribusi dalam memberantas korupsi. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa memiliki banyak sisi. Sisi yang pertama yaitu mahasiswa sebagai peserta didik, di mana dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual. Lalu di sisi lainnya, mahasiswa dituntut untuk berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa mampu untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dapat melakukan upaya-upaya untuk menghindari terjadinya korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi mengenai pemberantasan korupsi melalui seminar, diskusi, ataupun melalui pertunjukan seni. Sikap jujur dalam penggunaan dana ataupun saat memperoleh nilai haruslah dijunjung tinggi untuk menghindari kebiasaan melakukan sesuatu dengan cara-cara curang. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada nilai pada sila pertama dan sila kedua yang saling melengkapi. Jika setiap orang memahami makna yang terkandung dalam nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka hal tersebut seharusnya dapat menyadarkan masyarakat bahwa korupsi tidak patut dilakukan oleh kita. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Santar Fitra Madullah. Saya akan membahas materi terakhir dalam video ini, materi tentang kewirausahaan. Jadi mungkin pertama-tama apa itu wirausaha? Wirausaha itu sebuah gabungan kata. Wira yang dalam ini gabungan dua kata dari KBBI. Wira yang berarti pejuang, berani, dan juga usaha yang berarti pekerjaan atau kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu.
dari diskusi kelompok kita ya, fokus grup 8, masing-masing anggota kelompok memiliki pengertian yang beda lah tentang apa kewirausahaan itu sebenarnya. Tapi saya di sini lebih mau memfokuskan tentang pengertian saya, dan tentunya yang pengertian yang digabung dengan diskusi teman-teman kelompok yang lain. Jadi kita kayaknya mulai dengan sedikit pertanyaan ini ya. Berapa banyak dari kita berhasil melakukan apa yang kita coba pada percobaan pertama kali? Ya pastinya tidak banyak ya. Hidup itu tidak bisa dijalankan secara betul tanpa adanya struggle, tanpa adanya kegagalan. Kegagalan itu berasal dari kesalahan, maupun itu kesalahan dari kita sendiri atau kesalahan dari eksternal. Nah, kesalahan ini harus dipelajari, dan dengan kita mempelajari kesalahan tersebut, masa sekarang akan lebih mudah dibandingkan masa lalu dan masa depan. Di masa depan itu kita pasti akan menjadi lebih kuat, atau paling tidak lebih tahu lah, lebih berexperience, lebih berpengalaman. Ini tentunya membuktikan bahwa kesuksesan itu bukan suatu hal yang bisa diraih dalam satu hari. Seperti yang saya bilang tadi, tentunya ada pengecualian, iya, tetapi secara umum dibutuhkan banyak kesabaran dan upaya untuk meraih kesuksesan yang kita gambarkan, yang kita inginkan, yang kita ingin raih. Dalam hidup yang terpenting adalah sikap kita. Jika kita mudah menyerah, kita tidak bisa merasakan rasa kesuksesan. Misalkan ini sebagai contoh, butuh waktu bertahun-tahun bagi sebuah pohon untuk menghasilkan buah yang manis. Nah, kesuksesan juga seperti itu. Semangat yang tidak bisa dipatahkan itu merupakan salah satu faktor penting yang seorang wirausahawan harus miliki. Karena halangan itu pasti akan datang lagi dan lagi. Bahkan sebelum kita memulai kita mengeksekusikan ide usaha kita, mungkin aja kalau kita mendapatkan masalah saat memikirkan apa ide usaha yang mau kita lakukan itu sendiri. Dan itu kegagalan adalah suatu hal yang dibutuhkan, karena itu memungkinkan kita untuk mengasah dan untuk reality check ide-ide kita. Seseorang harus mampu untuk menentukan ide usaha yang tepat yang akan ia terapkan di pasar. Pengusaha yang baik haruslah mampu memiliki sekitar dan tuntutan pasar. Nah, ada hubungannya dengan finansial ya. Berhubungan finansial, permasalahan modal merupakan salah satu rintangan yang harus dihadapi seorang wirausahawan. Mungkin ini sendiri bukan rintangan yang paling besar ya. Tapi seorang pengusaha haruslah mampu menangani keadaan finansial perusahaannya dengan baik agar perusahaan tersebut tetap bisa berdiri maupun itu dengan bantuan luar atau tidak. Tentunya seperti saya bilang, kegagalan itu tentunya kegagalan, dan satu individual pada akhirnya walaupun dia itu seorang wirausahawan sejati, dia hanya tetap seorang individual. Sebanyak-banyak kemampuan dia tidak mungkin punya semua kemampuan. Nah, itulah datangnya orang lain. Itu juga datangnya kenapa karakteristik pemimpin itu satu hal yang sangat penting untuk seorang wirausahawan. Seorang pemimpin harus menghadapi banyak rintangan dalam hidup dari berbagai bagian, termasuk para pengikutnya sendiri. Kepemimpinan itu ditentukan oleh seberapa baik seorang pemimpin bisa memimpin tim ke dalam tujuan dan sasaran yang mereka tetapkan. Tentunya berarti kepemimpinan juga ditentukan oleh kejelasan dan kualitas tujuan yang sang pemimpin miliki. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki keberanian dan niat untuk mengambil keputusan yang sulit. Dan itu berarti terkadang ya kita memang harus menginjak tangan orang lain. Tapi walaupun itu juga, itu permasalahan pragmatisme. Seorang pemimpin juga harus ingat bahwa dia itu manusia. Dia itu manusia,
Dan orang-orang yang dia pimpin pun juga manusia. Seorang pemimpin butuh juga level yang equal antara pragmatisme dan empati. Pemimpin harus menyadari semua keistimewaan manusia dan setiap spektrum kehidupan. Kemampuan untuk menginspirasi orang dan memikat mereka adalah bukti kualitas kepemimpinan yang baik, terutama dalam masa-masa sulit selama masa jabatan pemimpin tersebut. Jadi itulah beberapa kreativitas, kerja keras, kecerdikan, pantang menyerah, dan jiwa kepemimpinan. Ini merupakan hal-hal penting yang harus ada dalam setiap wirausahawan. Tentunya hal-hal tersebut belum tentu langsung ada dalam semua orang. Tetapi itu hanya berarti bahwa kita harus mulai mengasah sifat-sifat dan karakteristik tersebut secepat mungkin. Dan tentunya walaupun yang kita omongin ini tentang konteks kewirausahaan ya, tapi sifat-sifat dan karakter tersebut yang sudah kita bilangin, yang sudah saya bicarakan, bisa membantu kita di kehidupan kita secara umum, di hal-hal yang kita ingin capai. Baik, sekiranya itu saja dari saya dan fokus grup 8. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu sebagai perwakilan fokus grup 8 jika saya atau teman-teman kelompok saya salah kata dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Kami tidak bermaksud lah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan setelah itu terima kasih karena sudah mau untuk memperhatikan dalam waktu hampir 1 jam video ini, dan ini tabel referensi di mana bisa dilihat apa sumber-sumber apa saja yang kami gunakan. Jadi sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.